Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تنصروا الله ينصركم بسم الله الرحمن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abadi ma kana al abadu fi auni akhi. Akhrajahu Muslim. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kangge Allah, segala puji milik Allah. Allah anu merbehing alam, Allah anu nyiptakeun langit, Allah anu nyiptakeun bumi, segenap isina planet Jupiter, Merkurius, semua yang ada di alam semesta ini. Teu mimiti tongo walang taga Allah anu ngadamel ieu kahirupan. Allah nu masihan rizki, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan nyawa, Allah yang memberikan nikmat hidup, Allah yang memberikan nikmat hidup setelah tidak ada. Keadaan Bandung rancaike hujan badag. Mudah-mudahan hujan itu membawa berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat besertanya salam mugia kita curah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, yang dari alam kejahiliahan sampai ke alam keilmiahan, dari alam kekufuran sampai ke alam keimanan, dari alam yang keterbelakangan sampai ke alam keterdepan sekarang, dari alam pemerkosaan sampai ke alam tidak pemerkosaan. Habibana wa nabiyana kang dari wakasane nabi kabeh sayyidul mursalin
Sayyidil Arabi wal Ajam, Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalaf, ulama salafnya. Juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada guru-guru kita yang sudah memberikan kenikmatan sampai kita kenal dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa guru orang mal tiasa wudu, tanpa guru mal orang tiasa jampe wudu, fardu wudu, syarat wudu. Tanpa guru orang mal tiasa kenal jeung Allah jeung Rasul. Maka untuk guru-guru kita tercinta sehat selalu, keluarganya dijaga dari mara bahaya baik dunia maupun akhiratna. Yang saya hormati Bapak alim ulama wal juama wal fuqaha, yang saya hormati Bapak aparatur pemerintah setempat dari atasan sampai bawahan. Aya Pak RT na aya, Pak RW, Pak Lurah aya, Pak Camat aya, Pak Danramin, Pak Kapolsek, sehat selalu mudah-mudahan Allah berikan. 15087 Teh Helin hatur nuhun tos bergabung. Rancai ke hujan badag. Izinkanlah sim kuring anu dhaif dina kesempatan ieu urang nyanak tujul nanaon kepedulian sosial, memperhatikan kesulitan orang lain. Bagus memperhatikan kesulitan orang lain. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tante sehat. Info anta panik kumaha hujan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa 'ala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling menolong dalam ketakwaan. Jangan saling menolong dalam keterbelakangan, kehancuran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala an Abi Hurairah qala kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man napasa an muslimin kurbatan, man barang siapa napasa, barang siapa melepaskan an muslimin dari seorang muslim, kurbatan suatu kesusahan, dari kesusahan di dunia, min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala kesusahan hari kiamat, dan barang siapa niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan akhirat. Jadi urang sadayana manusia teh manusia, ari manusia teh berarti mana punya lu, coba seorang Jakarta nama. Berarti kita tidak punya apa manusia yang melepaskan kesusahan orang lain. Keluarga sejawat, keluarga sepekerjaan kita, keluarga satu dapur, keluarga sasumur, keluarga sadapur, keluarga sakasur. Dilepaskan dengan adanya kita, khairun nas anfa'uhum linnas, kita bermanfaat untuk kita dan orang lain, maka Allah akan melepaskan kesulitan nanti di yaumul akhirat. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayeuna nuju musibah di mana di Sukawening, sing sehat di Sukawening, dimanapun kejadian yang mungkin lagi dilanda bencana atau musibah, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, hartanya semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kumaha cenah urang mah teu mampu nulungan atuh ku senyum, atuh teu mampu ku senyum. Da bibirna bak ketut we kawas asepan atuh ku tanaga. Tanagana eueuh da lumpuh atuh ku duit, teu mampu ku duit atuh ku naon wae. Nulungan mah tulung kanu butuh totalan kanu susah. Ulah nulungan teh kanu butuh. Nalang mah kanu susah. Da gitunya. Memberi kelonggaran kepada seorang yang susah, memberi kelonggaran sekarang lagi pandemi gini, memberikan kelonggaran. Ada yang butuh uang dikasih pinjam, bukan kasih pinjamnya
ditagih deui bahar ditambahan di bungaan eta mah lain lulungan atuh ngagencet eta rentenir eta mah nya. Memberi kelonggaran kepada seseorang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Di akhirat coba kurang praktek. Sahados bede masih kuring neme aya nu teu damang nganterkeun teu damang karena Allah. Diganti ku Allah Subhanahu wa taala. Asal tadi perilaku orang harus ikhlas. Kembali ke hadis pertama yaitu innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amal perbuatan tergantung niatna orang hijrah atau pindah karena dunia, maka bakal menang dunia. Namun orang niatna pindah dari Makkah ke Madinah hanya karena wanita, bakal menang istri anu bakal ditikana. Namun niat karena Allah bakal menang karena Allah. Janji ya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ditutupi aib batur tadi dibuka-buka. Ya masalah batur teh satu cariosan jadi dua cariosan. Tadi nama sajengkal jadi sedua jengkal. Tahu gak sih? Nah gitu. Ngarumpi lah gitu dah. Tutup kagorengan batur teh, bukakeun kaulusan batur. Lainnya mah dibuka-buka kagorengan batur teh. Tutup. Niscaya Allah menutup aib di dunia dan di akhirat. Jalma anu sok nutupan karena kagorengan batur, maka Allah akan menutupi kejelekan kita. Masya Allah. Yang salah jelas tutupi. Lah dibuka-buka, ya dibuka-buka. Tahu gak eta? Make motor isuk-isuk ganti-ganti oge batur tinggal itu motor tinggal itu. Ngagas setoran. Pas direm kredit. Ngomong-ngomong gitu nya. Kan bae batur nganyok kita mampu mayar atuh. Batur meuli kompor ya kumaha ieu nu kapanasan, batur meuli kulkas ya nu katirisan. Batur ganti mobil nu ieu kalaparan. Ganti deui mobil aya nu ke rumah sakit. Meuli deui mobil ke rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta jelema hasud gitu. Al hasud la yahsud. Moal maju eta jelema nu hasud mah hayo nguyak di dinya. Batur mah geus ka mana? Geus ka langit ya mah hayo di dunia wae. Moal maju. Hidup teh harus lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih jelek daripada hari kemarin. Baik dalam beribadah, baik dalam ibadah mahdoh yang ghair mahdoh, yang langsung yang tidak langsung, mahdoh yang langsung salat, ghair mahdoh yang kita menolong orang lain teh itu. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya menolong saudaranya. Ketika kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong selama-lamanya. Tolonglah. Tinjauan bahasa, napasa melepaskan, kurbatan kesusahan, yasaro kelonggaran, mu'sirun orang yang ditimpa kesusahan, menutupi sataro, menutupi aunun menolong. Biografi perawi, biografi Abu Hurairah telah dibahas bab 1 ya. Di season kemarin sudah. Penjelasan hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang mendapatkan kesulitan. Yang pertama, melepaskan berbagai kesusahan orang mukmin. Melepaskan kesusahan orang lain sangat luas maknanya. Bergantung pada kesusahan yang sedang diderita oleh saudaranya. Seiman tersebut jika saudaranya termasuk orang miskin, sedangkan ia termasuk orang yang berkecukupan, atau kaya, ia harus berusaha menolongnya dengan cara memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Jika saudaranya sakit, ia berusaha menolongnya, antara lain dengan membantu memanggilkan dokter atau memberikan bantuan uang ala kadarnya guna meringankan biaya pengobatan. Jika saudaranya lilit utang, ia berusaha untuk mencarikan jalan keluar, baik dengan memberikan bantuan agar utangnya cepat dilunasi. Ia memboga hutang tinggal hitung hutang wae, kunaon mah hitung hutang wae atuh. Giliran ngahutang mah teu ngomong ka batur, giliran bahagia mah teh beda deui. Cek nulungan menulungan. Nah, seperti itunya guys.
Orang muslim yang membantu meringankan atau melonggarkan kesusahan saudaranya seiman berarti telah menolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat disukai olehnya, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pertolongan yang serta melamatkan atau melamatkannya dari berbagai kesusahan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-ayat Muhammad ayat 7. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah pun akan menolong kamu semua. Ya. Jika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, agama Allah itu orang yang mengemban amanah, orang yang atau mengajarkan agama, mengajarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tolong orang tersebut. Quran surat Muhammad ayat 7. Begitu pula orang yang membantu kaum muslimin agar terlepas dari berbagai cobaan dan bahaya, ia akan mendapat pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan melepaskan dari berbagai kesusahannya akan di hadapannya baik anak maupun benda-benda yang selama ini dibanggakan di dunia tidak lagi bermanfaat pada waktu ya hanya pertolongan Allah. Yaumal la dhilla illa dhilluhu, tidak akan bermanfaat malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta, tahta, jabatan semua sudah tidak berarti lagi. Nanti Allah akan menolong di hari itu bagi mereka yang menserik untuk melepaskan penderitaan sesama orang mukmin, karena pada hari kiamat nanti Allah akan menyelamatkannya. Yang kedua, longgarkan kesusahan orang lain. Ada kalanya suatu masalah sangat sulit untuk diatasi atau hanya dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan terhadap masalah seperti itu. Seorang mukmin ikut melonggarkannya atau memberikan. Masya Allah, hujan gede banget ya guys. Gagal gitu. Banjir ya, banjir mudah-mudahan. Pandangan ia jalan keluar meskipun ia sendiri tidak terlibat sebagai langsung, maka dengan hanya mendengarkan keluhannya saja sudah cukup untuk mengurangi beban yang hadapi olehnya. Dengan demikian, melonggarkan kesusahan orang lain haruslah sesuai dengan kemampuan. Orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melonggarkan penderitaan saudaranya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, ia akan mendapat pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan berbagai kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menutup aib seorang mukmin serta menjaga orang lain dari berbuat dosa. Orang mukmin pun harus berusaha menutupi aib saudaranya. Ia harus berusaha menjaga rahasia saudaranya apabila jika ia tahu bahwa orang yang bersangkutan tidak akan senang kalau aib itu rahasianya diketahui oleh orang lain. Namun demikian, jika aib tersebut berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya, ia tidak boleh menutupi. Jika hal itu dilakukan, berarti ia telah menolongnya orang lain dalam hal kejahatan sehingga orang tersebut terhindar dari kehukuman. Perbuatan seperti itu sangat dicela dan tidak dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, Al-Maidah ayat 2. Janganlah kamu saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau sekongkol mah gak boleh kita mencuri, sekongkol gak boleh. Harus dilaporkan orang tersebut. Dengan demikian, jika melihat seorang akan melakukan kejahatan atau dosa, setiap mukmin harus berusaha untuk mencegahnya dan menasihatinya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudara-saudaranya. Yang paling penting dalam melaksanakan perbuatan yang dianjurkannya seperti tolong menolong atau melonggarkan kesusahan orang lain. Beberapa syariat Islam seperti zakat fitrah antara lain dimaksudkan untuk menumpuk atau memupuk jiwa kepedulian terhadap sesama mukmin yang berada dalam kemiskinan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis
Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrah tukhratan lis-shaimi min al-lagwi aw ar-rabasi wat ta'amat lil masakin. Rawahu Abu Daud. Sayana dicarioskeun atanapi itu tekengeng ka saudara atanapi ka rencangan misalkan. Pami masalah demi kelonggaran memberikan keluasan ngobrolnya ke orang yang tahu, ke ustadz atau ke orang yang lebih tahu daripada kita. Jangan diumbar kepada teman yang tidak akan bisa menutupi aib kita. Itu tahelinya. Orang yang atau Rasulullah SAW menjawab atau mewajibkan zakat fitrah sebagai bersih untuk yang saum dan ucapan dan perbuatan yang tidak baik dan sebagai jamuan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang memiliki kedudukan atau harta yang melebihi orang lain hendaknya tidak menjadikan sombong atau tinggi hati. Orang yang kaya janganlah bangga, yang miskin jangan bersedih. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bersabarlah, semua akan hilang musnah. Bersabar orang yang lagi ditimpa musibah, atur nuhun semohon. Dan katanya nu penting mah ngadu ke Allah Subhanahu wa taala ketika aib gitu tidak akan tahu orang lain, kecuali orang tersebut paham akan situasi dan kondisi. Gitu tadinya. Dan saling menolong atsama lain sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Az-Zukhruf 32. Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Jadi kita diberikan kelebihan harta itu banyak sedekah. Orang yang dermawan dikeluarkan hartanya untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk meninggikan, membuat jalan, jembatan yang susah dilewati. Moga memperingatkan orang seperti itu. Karena ada harta, ada titipan. Harta yang bermanfaat itu harta yang disedekahkan. Sedekah itu ketika kita mengasih satu diganti Allah 10. Kalau kita pengen 700 juta berarti kita harus 70 kali sedekah. Dengan demikian pada hakikatnya hidup di dunia adalah saling membantu. Orang kaya tidak akan menjadi kaya jika tidak ada orang yang miskin. Semakin kaya seseorang, ia semakin membutuhkan orang yang miskin. Rasulullah bersabda, hal tu saruna wa turzaquna illa bidu'afaihim bidu'afaikum. Rawahu Bukhari. Kalian ditolong dan diberi rezeki hanyalah oleh kaum lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan pun hanya dapat dicepatkan jika masing-masing perintah agar kaum muslimin peka dan peduli terhadap orang lain juga dicerminkan melalui syariat yang menjadikan hewan kurban. Hal itu tergambar dalam doa yang telah dibacakan setelah hewan disembelih, ya gitu. Kurban juga itu ibadah sosial seperti itu, ya. Zakat fitrah, bersedekah seperti itu. Dengan bacaan penyembelihan bisa ketika itu sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Siti Aisyah disunnahkan membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, yang Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu antara lain menunjukkan bahwa daging hewan kurban berasal dari umat Muhammad dan diperuntukkan untuk semua pengikut agama Muhammad SAW tanpa mengenal golongan, ras, suku, bangsa, partai dan lain. Bahkan kepada orang yang sudah kaya semuanya, bahkan terjadi ketumatan merasakan kesejahteraan. Rasa sejahteralah merupakan benteng utama untuk menghindari perpecahan dan perbedaan, penyakit sosial. Ada yang melindungi dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini
kepekaan para pemimpin, para wakil rakyat dan semua umat Islam yang mampu sangat dibutuhkan untuk menyejahterakan kaum yang lemah. Perbaiki kesejahteraan merupakan salah satu dan antara 3 cara dan memperbaiki keadaan masyarakat sebagaimana dengan diungkapkan oleh Abu Hasan dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din. Wadin yakni menjadikan manusia taat, menyatukan rasa dan hal kesenangan dan penderitaan dan menjaga hal ini yang akan mengganggu stabilitas kehidupan, seperti itu. Jadi orang mukmin itu tidak senang ketika orang ada di belakang rumahnya yang belum makan, yang sakit. Dia tidak nikmat tidur ketika ada orang yang lagi sakit, saudaranya. Kiranya dapat dipahami mengapa tokoh Qarun, seorang kaya raya masa Musa alaihissalam, tidak mau merasakan derita. Yang lain dikecam Al-Quran ketika menonjolkan keangkuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku hanyalah diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi orang sombong gitu ya. Quran surah 2878. Padahal salah satu ciri agama Islam adalah kebersamaan yang harus mewarnai seluruh aktivitas setiap muslim. 79 Quraisy Shihab, Lentera Hati, Opcit, halaman 239. Masih banyak lainnya syariatkan Islam, intinya mengharuskan umat Islam agar peduli terhadap sesama. Semua itu memerlukan penghayatan dan keinginan kuat dalam merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dibahas di atas, peduli terhadap sesama tidak hanya dalam masalah materi saja, tetapi dalam berbagai hal yang menyebabkan orang lain susah. Jika mampu, setiap muslim harus berusaha untuk menolong sesamanya. Seperti itu. Jadi orang yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari berbagai kesusahan, dunia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kelak, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga ungkapan tersebut pada intinya adalah anjurkan kepada setiap orang beriman agar mau memperhatikan dan saling menolong dalam kebaikan, jangan saling menolong dalam kehancuran. Season kedua adalah pagi ya. Di hujannya, Bandung hujan. Pagi-pagi ada ini. Salawat Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Ar-Ra'uf Ar-Rahim Dil Khulqi Al-Azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji bi kulli lahadatin wa adada kulli hadin wa qadir. Abdi mah hoyong sedekah seueur teh tapi terbatas Ustaz. Nah, semampunya saja sedekahnya semampunya. Kalau punya 5.000 sehari 5.000, punya 1.000 sehari. Jadi beramal itu adalah continuous, mudawamah. Beramal itu ya. Shalawat Fatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil aqi wa bil aqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aqum qadrihi wa miqdarihil azim. Yang ketiga, sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adada fi ilmik. Salawat munjiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha
min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ladarajat wa tuballighuna biha ya Allah aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa adadi fil mik Allahumma ya Allah salli wa salawat wa salim ala sayyidina kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu salatun jinnah biha min jami'il ahwal wal afat wa taqaddilana ya Allah subhanallah biha jami'al hajat semuanya urusan kita. Waktu tahir dan sucikanlah biha min jami'i sayiat semuanya kejelekan. Angkatlah wa tarpona biha indaka ala darajat dengan ala derajat waktu balikkan sampai ke biha aqsal ghayat semuanya kebutuhan kita. Min jamil khadam segala bil hayati wa ba'dal mamaslah wa ala alihi wa sahbihi bi adad filmik. Salawat giyasah ya sahibi ya inda kulli siddatin wa bagi ya inda kulli kurbatin salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ja'al lana min amrina farja wa makhraja salawat sayyidina Ali salawatullah wa malaikati wa anbiya'i wa jami'i khalqi ala sayyidina Muhammad wa ali wa sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat Sayyidina Fatimah Sayyidatina Fatimah salawat Allahumma sholli ala marruhu mi'rabul arwahi wal malaikati wal kaun Allahumma sholli ala man huwa imamul anbiya wal mursalin Allahumma sholli ala man huwa imamul jannah ibadallahil mu'minin salawat khatamil Quran Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada Quran harpan wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada kulli harfin alfan wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada kulli alfin di'afan salawatulul azmi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainakum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah azizul karim wa ala dzalika minas syahirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada di sini Abu Nawas ya, kisah Abu Nawas. Cukupan sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Subuh kita berjumpa kembali di acara gelombang yang sama. Kami beserta keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Khutbah sabada makadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum manittabal huda warahmatullahi taala wabarakatuh. Punten Ustaz di kantun kalau bade tugas selahatun sabang sunnah pokoknya mah sehat jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa mohon ke Allah Subhanahu wa taala dalam semua perilaku dan kelakuan kita khairihi wa syarrihi minallahi taala jelek atau bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.